Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya anugerah Tuhan yang sempurna itu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, tentu kita tahu tentang cerita ini, bahwa ini bukan satu kisah yang asing bagi kita sebagai orang Kristen, di mana di dalam Matius 19 ini diceritakan tentang seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Si pemuda ini merasa sebagai orang yang sudah cukup sempurna karena semasa ia hidup ia telah melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia tidak melanggar hukum-hukum Taurat. Tentu saja saudara-saudara, pemuda ini berpikir bahwa jalan masuk ke surga, terutama karena ia atau seseorang telah melakukan sesuatu. Jadi ia bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik apa yang perlu ia lakukan lagi. Saudara-saudara, pria ini sering disebut sebagai pemuda yang kaya. Di dalam Matius, Markus, dan Lukas dikatakan bahwa ia adalah seorang yang kaya. Dan Matius mengatakan ia masih muda. Sedangkan di dalam catatan Lukas, yaitu di dalam Lukas 18 ayat 18 mengatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang penguasa. Yesus pada akhirnya memberitahu pria ini apa yang harus ia lakukan, yaitu jualah semua yang kau miliki, kemudian berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian setelah itu engkau harus datang dan mengikut aku. Panggilan untuk meninggalkan segalanya dan kemudian mengikut Yesus adalah panggilan untuk mengutamakan Allah di dalam segala hal. Tentu saja saudara, Yesus memanggil pria muda yang kaya itu untuk sepenuhnya taat kepada hukum yang pertama dan yang paling utama, yaitu bagaimana hubungan seseorang atau hubungan manusia dengan Allah, di mana kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketidaktelitian atau ketidakhati-hatian di dalam membaca dan juga merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan ini, yakni perintah Tuhan Yesus kepada sang pria tadi untuk menjual harta atau kekayaannya dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Ini bisa menciptakan atau menghasilkan dua kesalahan yang sangat fatal. Di mana kesalahan yang pertama adalah bahwa meyakini bahwa perintah ini berlaku untuk semua orang. Padahal saudara-saudara, Yesus tidak pernah menjadikan ini sebagai perintah yang umum bagi semua pengikutnya. Tetapi saudara-saudara, ini hanya perintah yang khusus bagi orang muda yang kaya ini, yang kekayaannya jelas-jelas menjadi penghalang baginya untuk menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita harus jujur saudara-saudara bahwa ada begitu banyak orang kaya di luar sana yang dengan kekayaannya mereka melakukan begitu banyak kebaikan, mereka membantu orang-orang yang kesusahan, mereka menggunakan semua uang atau bahkan sumber daya yang mereka miliki untuk kemuliaan Allah. Dan kesalahan yang kedua adalah meyakini bahwa hal ini tidak berlaku bagi siapapun, karena menganggap bahwa perintah ini atau nasihat yang Yesus
sampaikan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian yang pertama tadi, ini hanya dalam konteks untuk menasihati orang muda yang kaya tadi. Padahal saudara-saudara, jika kita harus jujur, maka kita bisa melihat bahwa harta atau kekayaan bisa menjadi hal yang begitu serius di dalam membuat seseorang untuk menduakan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya apa yang Yesus katakan kepada orang muda yang kaya ini masih tetap relevan bagi kita sampai hari ini. Kembali kepada kisah tadi saudara-saudara, bahwa Yesus hanya memanggil orang ini untuk menjadi muridnya dengan mengatakan, "Ikutlah aku." Ia menggunakan bahasa yang serupa ketika memanggil murid-murid yang lain. Dan Yesus hanya memanggil orang ini untuk menjadi pengikutnya. Tetapi bagi orang muda yang kaya ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itu berarti ia harus meninggalkan kekayaan yang selama ia hidup adalah hal yang paling utama yang telah ia tanamkan dalam hatinya. Namun saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa ia kemudian pergi dengan sedih karena ia memiliki banyak harta. Dan dalam hal ini, walaupun ia adalah seorang pemimpin, ia adalah seorang yang kaya, tetapi ia juga sekaligus seorang yang gagal total. Karena uang adalah Tuhannya. Ia telah melakukan satu keputusan yang salah dengan menyembah kepada berhala, yaitu uang. Inilah sebabnya kemudian Yesus yang mengetahui isi hati orang itu memintanya untuk meninggalkan harta miliknya. Saudara-saudara, Allah dapat menantang dan juga menuntut seseorang untuk menyerahkan sesuatu demi kerajaannya. Dan ada banyak orang yang binasa karena mereka tidak mau meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Saudara-saudara, pemuda kaya ini adalah seseorang yang memiliki banyak hal yang menguntungkannya sebenarnya. Ia masih muda, ia kaya, ia juga punya pengaruh. Namun kemudian ia tahu bahwa semua itu tidak memuaskannya. Itu sebabnya ia datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan ini. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi sayangnya ia menolak untuk mengutamakan Yesus dalam segala hal. Dan kemudian ia pergi dengan perasaan sedih dan hampa. Maka pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah, jangan sampai kita seperti orang kaya yang muda tetapi yang malang ini, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk semakin setia di dalam mengikuti Dia. Amin.